Kembali di Market Buzz, pemirsa, sebelum kami berbincang bersama Pak Robertus Hardy, kita akan sampaikan terlebih dahulu mengenai agenda-agenda ekonomi yang menarik untuk kita cermati. Di antaranya adalah dari Singapura, ada penjualan retail Singapura secara year on year di bulan Mei. Kemudian juga dari China ada indeks manajer pembelian atau PMI jasa Shashin China di bulan Juni. Kemudian di Korea Selatan ada data mengenai IHK Korea Selatan secara year on year di bulan Juni, kemudian juga ada IHK inti Filipina secara year on year, dan juga di Thailand ada data mengenai IHK secara year on year dan juga di bulan Juni. Oke, kemudian kita beralih ke emiten pemirsa. Seperti bisa Anda saksikan di layar, ada Pakuwon yang akan melangsungkan RUPS, kemudian ada Inci juga akan RUPS, Kren, dan juga MMLP. Sementara WIM atau WIIM akan hukum dividen tunai dan LPIN pembayaran dividen tunai. Demikian agenda pemirsa 5 Juli 2022 dan kita akan langsung berbincang bersama dengan Pak Robertus Hardy, Head of Research Henan Putirai Sekuritas. Selamat pagi Pak Robertus. Selamat pagi Mbak Prisa, Mas Wiki. Oke, selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Buzz. Pak Robertus, kalau kita lihat sentimen dari peningkatan kasus COVID-19 di Indonesia, peningkatannya paling tinggi ya secara global gitu. Sejauh mana lebih sebulan. Ya, sejauh mana ini menjadi satu concern dan menjadi satu sentimen yang cukup memberatkan pergerakan dari IHSG beberapa hari ke belakang? Ya, kalau kita melihat memang secara persentase yang paling tinggi secara global ya, karena kan sebelumnya mungkin 500 kasus atau di bawah itu, kemudian kemarin menjadi 1.600 gitu ya, di atas 1.500, tentu itu peningkatan lebih dari 3 kali lipat. Tapi kalau kita perhatikan di antara negara-negara yang lain, dibandingkan terhadap jumlah penduduknya, ini sebenarnya masih relatif rendah sih. Dan misalnya di Inggris gitu ya, sekitar penambahan jumlah kasusnya 22.000 sehari, padahal kan jumlah penduduknya nggak seberapa dibandingkan dengan jumlah penduduk di Indonesia. Tapi ini bukan menjadi sesuatu yang bisa kita abaikan. Ini mungkin bisa menjadi perhatian karena status PPKM juga kembali di Jawa Bali kembali dinaikkan menjadi level 2, dan ini juga mesti meningkatkan kewaspadaan, dan juga yang paling penting adalah untuk bisa masyarakat secara umum untuk bisa mendapatkan boosternya masing-masing. Dan ini yang sudah terbukti kan, booster itu bisa mengurangi dampak yang paling buruk sekalipun dari kemungkinan pada saat nanti terjadinya infeksi sekalipun, seperti itu. Pak Robertus melihat kenaikan dari angka COVID kembali dalam sebulan ini tertinggi secara global di Indonesia. Ini menjadi sentimen utama. Market kemarin turun dalam 2% lebih dan hari Jumat yang lalu kan juga sudah turun nih. Kemudian lanjut lagi pelemahannya kemarin 2% lebih, itu kan cukup signifikan. Apakah ini yang menjadi sentimen utama atau Anda melihat ada katalis lain? Sebenarnya penurunan beberapa hari terakhir itu adalah akumulasi sebenarnya, kalau kita melihat akumulasi dari sentimen global yang juga masih kurang kondusif dengan kenaikan tingkat inflasi di Uni Eropa misalnya, ataupun juga trajektori dari The Fed yang baru aja mengadakan pertemuan dengan ECB juga, bahwa masih akan menaikkan suku bunga lagi sebesar 50 basis poin lagi di pertemuan yang berikutnya. Kemudian angka inflasi dalam negeri Indonesia juga yang mengalami peningkatan di atas batas yang sudah ditoleransikan oleh Bank Indonesia, sehingga ada perkiraan gitu ya akan adanya kenaikan suku bunga Bank Indonesia nantinya di pertemuan yang berikutnya, pertemuan Dewan Gubernur yang berikutnya. Nah, ini mendorong spekulasi dari investor untuk melakukan panic selling, karena ya tentunya pada saat terjadinya kenaikan suku bunga itu dikhawatirkan penyaluran kredit nanti akan menurun, kemudian ekspansi dari para emiten itu akan juga terhambat. Nah, itu yang membuat spekulasi kemarin untuk dilakukan panic selling seperti itu, Mbak Prisa. Panic selling ya? Ya, melihat indikator-indikator yang ada yang Anda tadi sempat sampaikan, apakah tren pelemahan IHSG ini akan terus berlanjut atau Anda melihat chance untuk IHSG bisa rebound? Ya, di setiap penurunan itu tentu pasti akan ada peluang untuk rebound. Demikian setelah terjadinya penurunan beberapa hari terakhir, kita melihat ada beberapa saham yang mungkin udah bisa dilakukan spekulatif buy. Nah, ini juga yang mungkin bisa menjadi suatu, karena levelnya masih spekulatif buy ya, jadi ini mungkin masih menjadi suatu pilihan untuk trading ataupun juga untuk nantinya misalnya jangka menengah. Kalau misalnya udah bisa sentimennya lebih bagus lagi, kayak misalnya sepertinya mungkin sudah ada
keputusan suku bunga apakah ditetapkan kembali ataupun dinaikkan kembali, dinaikkan oleh Bank Indonesia gitu misalnya, itu juga pasti akan menambah kepercayaan diri para investor karena sekarang ini mungkin sedang ada ketidakpastian gitu ya, ketidakpastian masih menduga-duga apakah nanti suku bunga akan dinaikkan mengingat inflasi yang sudah naik tinggi. Karena kita melihat sebenarnya untuk bisa menurunkan inflasi ini kan ada beberapa cara strategi, misalnya dengan melakukan operasi pasar gitu untuk komoditas tertentu yang kemarin menyebabkan inflasi, atau membuka keran impor untuk cabai merah ataupun juga bawang. Nah itu yang mungkin bisa dilakukan, tapi kan mungkin tidak serta-merta bisa langsung dilakukan. Nah ini yang mungkin akan kita tunggu nih kebijakan selanjutnya dari para penentu kebijakan moneter Bank Indonesia tentunya. Oke, jadi ada peluang untuk rebound hari ini mengingat tadi Nikkei dari Jepang, Kospi Korea Selatan tadi pembukaan sih sempat hijau. Atau Anda melihat memang masih akan tertahan dulu untuk IHSG? Kita melihat potensi untuk terjadinya pengurangan pada tekanan jual itu berpotensi terjadi di hari ini. Jadi mungkin ya pembukaan mungkin tidak akan begitu bagus, tapi nanti kita bisa melihat penutupannya, kita sih cukup yakin investor juga akan mulai melakukan spekulatif buy nih, karena udah beberapa Oke, saham-saham yang sudah mulai menarik untuk dilakukan entry spekulatif buy. lebih ke spekulatif buy dulu ya, Pak Robertus ya. Berarti masih 50-50 nih antara marketnya mau rebound atau enggak, kita tunggu penutupan di sesi kedua sore nanti ya. Ya betul, karena sudah mulai ada beberapa yang menyentuh supportnya dan itu bisa biasanya dilakukan entry level. Baik, Baik. spekulatif buy adalah manuver yang bisa dilakukan di tengah anjloknya market, dan kita lihat rekomendasi dari Pak Robertus Henan Putirai pada pagi hari ini dapat Anda saksikan selengkapnya di layar. Ya, ada BBCA dengan rekomendasi spekulatif buy dengan support di 6.800, resistensi di 7.400. Kemudian ini nampaknya rekomendasi spekulatif buy direkomendasikan untuk diimplementasikan ke saham-saham pilihan lainnya. Kepada BRI juga demikian. Dengan support di 3.200, resistensi 4.250, Akra support di 855 dan resistensi di 990, dan Astra Internasional dengan support di 6.150 dan resistensi di 7.150. Oke, kita mulai dari Astra dulu Wiki ya, karena Ya. terkait terkait dengan informasi di segmen awal tadi bahwa anak usaha Astra, memang bukan Astranya, tapi anak usahanya ini akuisisi Bank Jasa Jakarta senilai 3,87 triliun rupiah. Seberapa menarik menurut Pak Robertus? Ya sebenarnya angka 3 atau 4 triliun itu sebenarnya nggak seberapa ya buat grup sebesar Astra Internasional. Tapi kita bisa melihat ini sebagai suatu permulaan lah. Sebagai suatu permulaan kalau misalnya nanti ini menghasilkan return on investment yang bisa lebih tinggi dari itu gitu. Jadi karena kekuatan daripada grup Astra yang ekosistemnya sudah begitu besar dan juga bekerja sama dengan WeLab yang dari fintech dari Hong Kong, kita sih meyakini bahwa Bank Jasa Jakarta ini akan menjadi salah satu kompetitor di industri bank digital ke depannya, dan ini yang juga akan berpotensi menambah nilai jual dari Astra ini sendiri, grup Astra Internasional secara keseluruhan, karena kita melihat ya sekarang sejak dijualnya diinvestasikannya Bank Permata mungkin belum ada lagi nih punya anak usaha perbankan seperti itu, Mbak Prisa, Mas Wiki. Oke, secara harga di level terakhir ada di 6.500, dan dari 1 bulan terakhir dan juga di 1 minggu terakhir terus menunjukkan tren pelemahan ya. Untuk 1 bulan terakhir melemah 9,72%, kemudian di 1 minggu terakhir melemah 2,99%. Artinya kalaupun mau spekulatif buy, untuk level terakhir sudah cukup menarik, Pak Robertus. Iya, kalau kita ngelihat sebenarnya sebagai kategori index mover kan ya, Astra ini jadi tidak terelakkan gitu kalau misalnya situasi market secara keseluruhan baik itu global regional mengalami penurunan dan juga sentimen yang negatif. Ini juga pasti menjadi salah satu yang kena paling dalam juga. Termasuk kalau misalnya kita bisa mulai melakukan spekulatif buy, mungkin bisa tunggu di support mungkin 6.200, 6.150, tapi potensinya kita masih akan bisa melihat kalau misalnya sentimen lebih membaik lagi, potensinya bisa ke 7.150, 7.200 untuk Astra. Itu dia peluang untuk Astra. Kemudian kita ke duo banking, ada BBCA dan BBRI. Ini untuk jangka menengah panjang atau jangka pendek saja, karena mungkin kemarin cukup banyak terdiskon?
Betul, ini kalau kita ngelihat yang untuk hari ini aja mungkin kita bisa ngomong untuk jangka pendek menengah aja sih. Kalau untuk jangka panjangnya ini justru bisa lebih tinggi lagi potensi upside-nya karena kita melihat sebenarnya fundamentalnya masih solid ya. Apalagi kalau misalnya nanti suku bunga Bank Indonesia itu dinaikkan, sebenarnya net interest margin perbankan itu justru akan naik sebenarnya sih, Mbak Prisa. Oke, baik. BCA kemarin dalam sepekan ini sudah turun cukup banyak ya, 3,42%. Untuk itu Anda merekomendasikan bisa beli di 6.800-an, berarti di bawah lagi ya, karena kan closingnya 7.000 Wiki ya. Ya, artinya ini secara harga memang dinilai menarik untuk masuk ke Bank BCA begitu. Ini juga kalau dilihat dari trennya kemarin sektor perbankan menjadi sektor yang memimpin juga pelemahan dari IHSG begitu ya. Dari BBCA kita menuju ke saham perbankan berikutnya yang Anda rekomendasikan juga untuk spekulatif buy. Pak Robertus, untuk BBRI kemarin juga ini melemah signifikan di tengah saham-saham berbasis perbankan yang masuk top gainers di pembukaan perdagangan kemarin gitu ya di sesi 1, tapi kemudian BBRI masuk sebagai saham yang masuk ke dalam jajaran top losers gitu. Artinya memang secara koreksi cukup tajam. Nah, untuk harga BBRI sendiri kalau untuk yang belum punya posisi menarik Pak Robertus harga terakhir. Ya, kalau kita melihat BRI, BCA sebenarnya nggak gitu jauh ya. Kalau misalnya ngelihat sekarang BRI di 4.040, BCA 7.050, jaraknya ke mungkin supportnya yang di kisaran 6.800 atau 3.900 BRI itu hanya sekitar 2-3% aja lah. Jadi mungkin bisa ditunggu kalau misalnya mau melakukan spekulatif buy support level-level support tersebut. Tapi kita ngelihat sebenarnya potensi upside-nya kalau misalnya bisa bertahan di level-level tersebut maka 7.400 BBCA ataupun 4.200, 4.300 BRI ini masih akan bisa tercapai mungkin dalam jangka pendek sampai dengan menengahnya seperti itu. Oke, ada peluang ya untuk BCA 7.400, BRI 4.250, tapi mungkin bisa beli di harga-harga support kayak BCA di 68, kemudian BRI di 39, spekulatif buy. Wiki, yang menarik dari rekomendasi Pak Robertus pemirsa pada pagi hari ini adalah dari saham-saham blue chips ini ada BCA, BRI, ASII terselip satu yaitu AKR Korporindo. Kayaknya menarik banget nih sampai masuk dalam salah satu dari 4 rekomendasi Pak Robertus. Betul, karena kita ngelihat sebenarnya AKR ini salah satu yang menerima manfaat dari situasi global berupa kenaikan harga minyak. Jadi sebenarnya justru kenaikan harga minyak itu bermanfaat karena sebagai distributor itu AKR punya skema cost plus. Jadi berapapun harga yang dibeli daripada para suppliernya itu akan di pass through kepada pelanggannya. Pelanggan ini kebanyakan dari emiten pertambangan yang sekarang sedang menikmati harga batu bara $300 itu kan, jadi mereka nggak begitu price sensitif. Jadi setiap kenaikan harga itu akan bisa diabsorb karena mereka butuh untuk menjalankan alat beratnya itu untuk bisa menghasilkan lebih banyak batu bara yang bisa dijual seharga $300 di pasar internasional. Okay. Kita ngelihat sekarang mungkin di level spekulatif buy-nya di 855 atau 860 dengan potensi untuk bisa kembali lagi ke level 990. Oke, harga terakhir di 900, tunggu kalau mau masuk di level support yang Anda rekomendasikan di 855 sampai 860 gitu ya. Ada peluang ke 990. Oke. Ada BCA, ada BRI, Akra, dan juga ASII sudah kita ulas untuk rekomendasinya. Tadi Wiki di awal juga selain ngomongin soal ASII, ada gudang garam yang akan membagikan dividen. Jadwalnya pun sudah kita sampaikan tadi pemirsa. Peluangnya bagaimana? Dan juga pembukaan perdagangan pada pagi hari ini masih lanjut melemah atau menguat? Kita jeda dulu ya. Ya, betul sekali saja. Kami akan segera kembali. Ya, kembali di Market Buzz dan kami masih berbincang bersama Pak Robertus, satu emiten ataupun satu perusahaan yang kemudian cukup menarik perhatian di pembukaan perdagangan hari ini, yaitu adalah GGRM yang akan membagikan dividen tunai begitu ya. Nah, analisa Anda terkait dengan GGRM seberapa menarik Pak Robertus? Ya, kalau kita ngelihat nominal daripada dividennya itu sendiri sekitar 7% ya dari harga penutupan kemarin, yieldnya dari harga sahamnya Gudang Garam kemarin. Namun kalau kita ngelihat sebenarnya di tahun lalu kan juga membagikan dividen dengan jumlah yang kurang lebih sama
Tapi pada saat ex-date-nya juga turun, harga sahamnya juga turun sekitar 6 sampai dengan 7% juga. Jadi ini mungkin menjadi sesuatu yang bisa diwaspadai kalau misalnya mau trading jangka pendek untuk memanfaatkan dividen. Tentunya ini masih harus cermati kira-kira level jualnya di berapa, karena kan mungkin banyak yang berspekulasi hanya untuk mendapatkan dividen di cum date-nya aja, tapi pada saat ex date dijual, dan itu menunjukkan penurunan yang setara juga dengan jumlah yield dividennya. Jadi ini potensi risk dan rewardnya masih harus dipertimbangkan kembali untuk para investor yang ingin memburu dividen dari gudang garam. Oke, jadi gudang garam ini lebih menarik untuk jangka pendek saja, atau bagaimana Pak Robertus, mengingat meskipun Anda katakan bahwa persentase pembagian dari dividennya ini kurang lebih sama dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tapi kinerjanya sebenarnya turun dari untuk laba bersihnya mengalami pelemahan begitu ya, sekitar 23,83% year on year, yang tadinya 7,64 triliun hanya 5,6 triliun. Tetapi untuk dividennya nggak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya, artinya kan tetap loyal begitu. Untuk jangka menengah apakah disarankan juga, atau memang ini jangka pendek saja? Ya, itu mungkin sudah terjawab dengan sendirinya bahwa kinerja yang turun itu sebenarnya tidak begitu kami rekomendasikan. Kinerja yang turun menunjukkan bahwa bisnisnya juga masih cenderung banyak tantangan ya, karena pemerintah juga masih akan menaikkan tarif cukai. Jadi secara jangka menengah ataupun panjang kami bukan favorit di sektor tembakau ini. Jadi tidak direkomendasikan. Tapi kalau misalnya mau trading jangka pendek juga, ini sebenarnya trennya masih sideways juga kan. Jadi masih agak ngeri-ngeri juga nih kalau misalnya jebol ke bawah, tentu bisa longsornya semakin dalam kalau yang sideways seperti ini. Oke, itu dia rekomendasi untuk gudang garam. Kita geser Pendek aja. sedikit, Wiki ya. Salah satu yang cukup hangat juga diperbincangkan pada pagi hari ini pemirsa adalah Antam. Ya, ada informasi seputar tuntutan 1,1 ton emas dari Budi Said ke Antam ini terkabul. Anda mengikuti informasi ini juga tidak, Pak Robertus? Dan kira-kira peluangnya ke saham Antam mungkin bagi investor retail ini seharusnya gimana? Mungkin juga proses hukumnya juga masih belum final ya, jadi kita bisa ikuti proses kelanjutan selanjutnya, apakah nanti akan terjadi perdamaian ataupun nanti akan dinaikkan di level pengadilan yang berikutnya. Jadi kemungkinan sih dalam jangka pendek ini belum akan begitu ada pengaruhnya, tapi kalau sudah ada keputusan yang benar-benar mengikat, ya itu nanti mungkin bisa kita telaah lagi. Sudah inkrah ya Pak Robertus ya, keputusannya sendiri sudah kemudian terkabul gitu oleh Mahkamah Agung. Oh, berarti ya bisa disimpulkan bahwa ya kedepannya akan ada proses penyelesaian, baik itu kedua belah pihak bagaimana untuk bisa mengkompensasikannya masing-masing, dan ya dengan jumlah yang sebenarnya nggak cukup signifikan juga, tapi ya bisalah mempengaruhi sedikit banyak dari kinerjanya Antam nanti, karena ini kan mungkin juga terpaksa ya harus Artinya ini mengeluarkan tidak akan sebagian. berdampak signifikan terhadap performa perusahaan menurut Anda, Pak Robertus? Ya, sebenarnya dampaknya tidak begitu signifikan karena kita masih meyakini kalau Antam ini bisa punya kinerja operasional. Kalau ini kan yang non operasional kan, jadi sifatnya hanya sementara aja, hanya sekali aja mungkin dia kalah gugatan dan sebagainya. Baik, Tapi secara operasionalnya itu yang lebih menentukan kinerja ke depannya. dari segi angka Pak Robertus 1,1 ton buat saya dan Wiki ini kan dan kita semua ini mungkin gede, tapi kalau buat produsen emas BUMN lagi seperti Antam itu nggak ada apa-apanya gitu, maksudnya kecil gitu ya, tapi lebih ke kredibilitas. Menurut Anda gimana? Ya betul, kalau misalnya ya itu kita faktorkan, tentunya ini menjadi salah satu perhatian GCG gitu ya, Good Corporate Governance. Jadi kedepannya juga mungkin masih akan bisa menjadi salah satu pertimbangan, misalnya kalau dia masuk ke dalam suatu indeks ESG gitu misalnya. Nah, investor yang mengutamakan ESG tentu mungkin akan mengesampingkan dulu emiten yang memiliki resiko seperti ini. Oke, nggak lengkap tanpa membahas peluangnya. Karena kalau Anda lihat pemirsa chart ya Wiki ya, sejak Juni sampai dengan Juli itu dominasinya merah, hanya 3 hari yang hijau, 21 Juni, 24 Juni, dan hari ini ada rebound 2,03% di 5 Juli. Bagaimana peluang untuk Antam? Bagi yang apalagi yang sudah punya?
Ya kalau kita ngelihat harga emas dunia kan sekarang ini masih terus menunjukkan tren kenaikan ya. Jadi ini tentunya pasti akan berpengaruh positif terhadap emiten-emiten yang terkait gitu ya. Despite apa yang terjadi mungkin ada proses gugatan hukum gitu ya misalnya. Tapi nanti angka yang akan berbicara bahwa apa potensi untuk pendapatan itu akan terus bertumbuh masih tetap ada karena harga emas, nikel itu juga masih akan mengalami kenaikan. Kalau dilihat dari levelnya tentu apa terjadi penurunan sampai dengan level support spekulatif banyak kemarin. Jadi mungkin wajar untuk hari ini terjadi rebound untuk Antam. Oke. Artinya ada hal lain yang menjadi fokus dari investor terkait dengan kebutuhan dari emas global sendiri begitu yang akan mengatur kebutuhan emas begitu ya, Mas Robertus ya. Ya, betul betul. Oke, baik. Kalau kita bicara mengenai pergerakan dari IHSG hari ini, sejauh ini bergerak menguat dengan penguatan 0,41%. Secara analisa, chance-nya untuk hari ini, Pak Robertus, Anda melihatnya seperti apa? Ya kita ngelihat pembukaan hari ini tidak seperti kemarin ya, di mana hari ini sudah mulai mengikuti dari apa pergerakan di regional kan ya. Kalau kemarin regional hijau, kita sendiri yang merah, tapi hari ini sudah mulai mengikuti, artinya sudah mulai ada tanda-tanda untuk menunjukkan rebound, tapi sustainability-nya atau keberlanjutannya itu kita masih harus menilainya lagi karena tentunya kekhawatiran kemarin gitu ya mengenai potensi kenaikan suku bunga itu masih belum juga mereda dan juga tingkat inflasi yang masih tinggi ditopang oleh kenaikan harga komoditas pangan itu juga mungkin masih belum mereda sehingga perlu langkah-langkah lanjutan ini dari para penentu kebijakan moneter maupun fiskal juga untuk bisa meyakinkan lebih lanjut bagaimana investor ini untuk bisa melakukan posisi yang lebih untuk jangka panjang ya seperti itu. Oke, selain IHSG, Jakarta Islamic Index, kemudian LQ45 juga menguat dengan penguatan masing-masing 0,75%, kemudian 0,54%. Data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar pemirsa seperti apa update dari pembukaan perdagangan pada pagi hari ini yang tengah berlangsung kurang lebih sudah 5 menit yang lalu pemirsa ya, di mana IHSG memang menunjukkan tanda-tanda adanya rebound dan saat ini di 6674 lebih tinggi dari pembukaan di 6656 kenaikan 0,51%. Dan kita beralih pemirsa untuk deretan saham yang menjadi top gainers pada pagi hari ini. Salah satunya adalah rekomendasi tadi dua bahkan dari Pak Robertus, ada BBRI dengan kenaikan 0,74% di 4.070, BCA naik 1,06% di 7.125, kemudian ada Bumi naik 1,52% di 67, dan Adaro naik 2,17% di 2.830. Oke, sebenarnya itu jajaran saham yang masuk ke dalam top losers diantaranya adalah ada WinR, BCAP, Bell, dan SMDR dengan pelemahan masing-masing 4,55%, 6,54%, kemudian 6,92%, dan 6,64%. Oke, menarik adalah BRI dan BCA masuk dalam deretan top gainers ketika market ada rebound, tentunya blue chips termasuk banking ini ya yang paling akan menjadi penyokong gitu. Anda kan bilang spekulatif buy atau tunggu gitu, tapi kalau udah naik begini gimana? Hajar kanan, beli langsung saja apa gimana Pak Robertus? Ya strategi trading untuk hari ini ya. Kalau strategi trading untuk hari ini kita bisa ikuti aja trennya. Kalau misalnya ini sekarang lagi ada rebound yang dari penurunan kemarin ini mungkin bisa diikuti aja, tapi maksimalnya seberapa itu tentu sesuai dengan tingkat resikonya masing-masing. Jadi mungkin dengan level support yang tadi udah disebutkan atau resisten, kalau misalnya sudah mencapai itu tentu bisa menjadi salah satu level untuk exitnya seperti itu Mbak Prisa. Oke, ya, dan bicara mengenai saham-saham berbasis teknologi kemarin memimpin pelemahan dari IHSG dan hari ini saham berbasis teknologi WinR juga ini melemah ya 4,55%. Nah, kalau Anda lihat dari saham-saham berbasis teknologi ini seperti apa Pak Robertus? Saham-saham berbasis teknologi ini selain mungkin Bukalapak dan Goto kan kebanyakan market cap-nya kecil, jadi mungkin nggak begitu menjadi pilihan dari para pengelola dana seperti misalnya institusi gitu. Jadi kebanyakan investor retail yang mungkin lebih tertarik untuk ini, tapi kita perhatikan mungkin belum cukup menarik untuk dilakukan akumulasi karena yaitu kita masih melihat
potensi kinerjanya seperti apa, karena mungkin banyak juga yang belum mencapai profitabilitas gitu, atau mungkin skalabilitasnya masih belum seberapa. Jadi itu secara fundamental jangka menengah, jangka panjang itu kita masih harus melihat lebih banyak pembuktian dari masing-masing emiten itu mengenai rencana kerjanya dan operasionalnya seperti apa, apakah bisa menyaingi rekan-rekannya yang sudah lebih dulu mencapai status unicorn atau dekakorn seperti itu. Oke, Yang jadi kinerja operasionalnya sudah lebih terbukti seperti itu sih. Anda lebih tertarik untuk saham-saham yang kapitalisasinya besar seperti blue chips, misalnya ada BCA tadi, kemudian BRI, ada Astra, dan ada tambahan AKR Korporindo. Tapi untuk saat ini spekulatif dulu, mengingat masih ada sentimen dari kenaikan suku bunga The Fed Juli ini dan juga peluang dari suku bunga Bank Indonesia. Begitu ya? Ya, betul, betul. Oke, terima kasih Baik. banyak Pak Robertus untuk sharing informasinya pada pagi hari ini di Market Buzz. Sehat dan sukses selalu untuk Anda. Sampai jumpa, Pak Robertus. Lagi-lagi pemirsa, keputusan investasi kembali ke Anda ya. Dan di segmen Creative nanti kita mau bahas apa nih, Wiki? Oke, kalau kamu terbiasa dengan kegiatan menyetor sampah, sampah plastik ya, botol-botol plastik yang memang sudah tidak bisa digunakan, itu kita ada platform startupnya, gimana sih sebetulnya aktivitas ini dapat memberikan manfaat ekonomi terhadap sampahnya sendiri, dan juga mungkin ada value yang bisa kita dapatkan lah sebagai dalam tanda kutip penyetor sampah. Usai jeda berikut, kami akan bahas tetap di Power Breakfast.